Anak gadis kaya pertama kali ikut acara perjodohan, namun ibunya memintanya untuk mengenakan pakaian princess klub malam. Meski gadis itu merasa pakaian itu tidak sesuai, ibunya tetap mendesaknya untuk mengganti pakaian. Akhirnya dia mengikuti ibunya menuju rumah besar keluarga William. Di dalam hati ibunya berpikir, kakek dari keluarga William pasti akan meremehkan gadis itu karena pakaiannya. Namun ternyata, kakek malah tersenyum lebar dan memuji gadis itu tanpa henti. Dia bahkan dengan ramah mengenalkan cucunya kepada gadis itu. Begitu ibunya melihat pemandangan ini, dia mendapatkan ide jahat. Lalu dengan sengaja ia menjatuhkan gelas gadis itu. Melihat pakaian gadis itu basah, ibunya berpura-pura membantu mengeringkannya. Tepat pada saat itu, kakek meminta cucunya untuk membawa gadis itu ke atas untuk mengganti pakaian. Tak disangka, setibanya di dalam kamar, gadis itu terhalang oleh cucunya yang berdiri di depan lemari. Melihat kejadian ini, gadis itu dengan cepat bereaksi dan mulai berpura-pura. Benar saja, pangeran muda dari keluarga William mengira gadis itu tidak tahu aturan, lalu memintanya untuk segera membatalkan pertunangan. Kemudian, dia mengambil pakaian dari lemari dan melemparkannya pada gadis itu. Dia pergi meninggalkan ruangan. Gadis itu diam-diam merasa senang, karena memang dia tidak ingin melanjutkan pertunangan ini. Namun, saat dia mencoba mengganti pakaian, tiba-tiba mendapati resletingnya rusak. Saat dia panik, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ternyata pria yang masuk adalah orang gila yang dulu pernah merundungnya. Beberapa hari sebelumnya, gadis itu terburu-buru mengantar paket dengan membawa kue. Dia berlari dengan cepat di tengah kerumunan sambil terus meminta maaf dan berkata, "Permisi, saya lewat." Saat merasa sudah hampir tiba, pintu lift tiba-tiba terbuka, dan dia langsung terjatuh ke pelukan seorang CEO yang kaya raya. CEO itu dengan tenang memegang pinggangnya, dengan lembut mengingatkan agar gadis itu berhati-hati. Gadis itu terkejut dan helmnya terjatuh. CEO itu langsung mengenali gadis itu sebagai cinta pertamanya. Melihat tatapan fokus dari CEO itu, gadis itu buru-buru mengingatkan agar dia tidak bersikap tidak sopan. CEO itu mengambil helm dan menjelaskan bahwa gadis itu yang menabrak dirinya. Gadis itu dengan marah membantah, mengatakan bahwa dia meraba pinggangnya. Begitu dia selesai berbicara, CEO itu dengan lembut mengangkat dagunya, lalu mendorong gadis itu ke dinding dan menciuminya dalam-dalam. Gadis itu pun mengira CEO itu seorang gila. Namun tak disangka, mereka malah bertemu lagi di sini. Gadis itu masih tidak mengetahui identitas asli CEO itu. Dia memberitahu CEO bahwa dia datang untuk ikut acara perjodohan dengan cucu keluarga William, dan menyatakan ingin membatalkan pertunangannya. Setelah mereka turun ke bawah, kakek mengenalkan CEO itu sebagai anak bungsunya, dan mengatakan bahwa gadis itu adalah calon menantu CEO. Saat itu juga, gadis itu menerima telepon dari sekolah, diminta segera datang ke kantor kepala sekolah. Setelah sampai di kantor, ternyata CEO itu meminta untuk merekrutnya sebagai asistennya. Melihat kesempatan langka itu, gadis itu dengan tegas menolaknya. Menyaksikan penolakan gadis itu, CEO berbicara dengan kepala sekolah, lalu mengajukan untuk berbicara berdua dengan gadis itu. Dia menawarkan, jika gadis itu setuju menjadi asistennya, maka dia akan membantu membatalkan pertunangan itu, dan memberinya gaji tinggi. Gadis itu teringat biaya pengobatan ibunya. Akhirnya, dia dengan terpaksa setuju. Kemudian, dia pindah ke apartemen CEO. Namun saat itu, tunangan gadis itu menelepon, mengatakan bahwa dia sudah tiba di depan rumah paman mereka.